selamat datang. Tadi ya sekilas tentang penyusunan KWSP. Jadi dimulai dari apa Bu? Menganalisis Misi. yang menyusun visi. Terus apa lagi Pak? Ya, dari awalnya visi misi ya Bu. Ya. Dari tujuan sekolah. Ya. Kemudian Terus menganalisis apa kebutuhan sekolah itu. ya betul. Jadi diawali dari sana. Jadi tujuan kita kali ini hanya untuk mengingatkan kembali bahwa tujuan saya mengumpulkan ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan kurikulum yang baru itu dilaksanakan di sekolah. Dan kemarin sudah dijawab bahwa disusun dalam bentuk KWSP, betul ya Pak ya? Iya. Pak Amin dan Budi waktu itu menjawab ya bahwa di sini Bapak dan Ibu menyusun KWSP itu berdasarkan karakteristik peserta didik. Kemudian apalagi Pak selain itu? Berdasarkan kalau nggak salah dari raport pendidikan itu Bu. Ya. Menganalisis raport pendidikan lalu Bapak menjawab terbentuklah KWSP, betul ya Pak ya? Kalau kembali dengan saya mah nggak sampai sih, kalau kemarin pendidikan sama Muli aja. Ya. Kalau saya waktu itu cuma tentang itu kebiasaan baik kalau nggak salah ya. Kita bersama-sama ya buat Bapak Ibu kita bahas. Ya. Berdasarkan dari kebutuhan siswa, kemudian dari kondisi pendidikan tenaga pendidik itu kemarin dijawab oleh Bu Mudi. Lalu disusunlah KOSP. Nah, ini kan kalau dibahas karena waktunya juga, jadi ada beberapa yang dianalisis kemarin bersama-sama oleh kita bahwa ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu berdasarkan analisis kebutuhan. Di antaranya ini ya Pak ya, pembelajaran mendarat, populer, 7HI, Pancawalia, profil lulusan 8 dimensi, dan coding atau KKA. Nah ini yang diantara ini Bu KS ada beberapa yang akan kita bahas ketemu kemarin itu. Nomor berapa ya Pak Amin ya kemarin itu? Yang 7KH yang kebiasaan baik, anak bisa hebat gitu. Ya boleh yang ini dulu KI. Jadi kita lupa. Jadi kemarin kita sepakat menganalisis yang dibutuhkan oleh berdasarkan raport dan karakteristik adalah pembelajaran mendalam, populer, 7KI, Pancawalia, lulusan 8 dimensi, coding dan KKA. Nah ini yang akan dimasukkan ke dalam KWSP. Kalaupun sudah tidak, berarti tinggal diperbaiki maksudnya. Nah ini kurikulum bukan? Kurikulum ya. Jadi boleh kita coach aja, boleh kita diskusi bersama Bapak dan Ibu. Silakan boleh menjawab. Jadi di sini kalau kita telah juga ya. Bu Muni sudah Gimana Pak? kemarin juga Bu Muni udah ngobrol dengan guru TIK Pak Asep Sofian tentang coding. Jadi sistemnya apakah mau diintegrasikan ke pelajaran TIK atau mungkin bikin kelas lain lah gitu. Nah, jadi kayaknya akan fokus ke coding juga, akan menggarap coding gitu. Oke. Jadi itu sebetulnya semua yang tadi ini sudah pernah dilakukan ya Pak. Yang nomor 4 sampai 9 tuh sudah ada kan? Nah, Sudah ada ya. hanya mungkin ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nanti kita harus bahas ini kelebihan dan kekurangannya. Kenapa? Karena kita perlu monitoring dan refleksi dan evaluasi akhirnya. Nah, saya tanya satu-satu mungkinnya izin Bu KS ya. Nah, dari bagian KSP atau KOSP yang di Bapak Ibu telah susun, bagian mana yang menurut Bapak masih belum belum terlaksana gitu?
Boleh dijawab sama siapa saja ya. Jadi KOSP-nya apakah sudah terlaksana? Misalkan pembelajaran mendalam apakah sudah terlaksana? Boleh. Kan sudah melakukan latihan pembelajaran mendalam belum? Suaranya nggak jelas, Nggak putus-putus. jelas, ya. Selama ini tentang pembelajaran mendalam ya Bu ya, mungkin Ibu pernah tahu ya, pernah dilakukan tidak di kelas oleh Ibu sendiri? Kemarin saya bertanya, kita diskusi bersama Bu Mudin bahwa mengatakan sudah ada yang mengerjakan pembelajaran mendalam di kelas. Betul atau Ibu pernah melakukan atau tidak ya? Mengajar dengan sistem pembelajaran mendalam gitu. Bagaimana Bu? Di kali ini kita akan mencoba menelaah implementasi KSP atau KOSP khususnya tentang pembelajaran mendalam. Itu sudah dibahas kita bersama. Karena cara sekolah bahwa pembelajaran mendalam berhasil sudah dilaksanakan. Pak Amin? Selama ini ya sudah mencoba pembelajaran mendalam, tapi ya yang saya rasakan belum sepenuhnya Bu. Jadi baru sebagian lah Bu. Pengaplikasian mendalamnya karena mungkin karena belum memahami sepenuhnya tentang mendalam itu, baru sebagian Bu. Yang sanggupnya aja. Seperti dari segi proses, seperti pembelajaran bentuk yang bervariasi itu, pembelajaran mendalam berarti masalah utamanya Bapak belum ya belum optimal ya. Ya belum optimal, baru sebagian Bu. Itu penyebabnya kenapa Pak bisa tidak optimal memahami tentang pembelajaran mendalam? Belum optimalnya apakah belum pernah ada latihan atau bagaimana? Kenapa belum? Yang belum memahami itu tentang yang lintas disiplin ilmu atau apa tuh, yang kolaborasi belum. Terus diantaranya ya di lapangan, kadang-kadang lapangan ya di kelas sendiri kadang-kadang tidak sesuai harapan lah Bu. Dan kita sudah merencanakan begini, tapi di kelas yang kadang-kadang tidak sesuai prediksi lah kondisi siswanya kayak begitu. Dengan bervariasinya minat belajar siswa yang macam-macam, akhirnya itu membawa juga dampak keberhasilan dari mendalam itu. Mungkin kurang dari segi ini Bu, dari segi menganalisis kondisi awal siswanya kayak begitu. Oh, jadi di sini pembelajaran mendalam itu belum optimal dilakukan karena mungkin dari kondisi anak dan gurunya mungkin ya Pak ya. Tapi Ya, gitu. berarti belum semua menerapkan ya. Tapi kalau Bu yang lain mungkin ada Bu, mungkin, tapi ini mah saya sendiri lah gitu kayak. Ya nggak apa-apa ya. Jadi tapi sudah ada ya program pembelajaran mendalam di sekolah ya Pak ya? Ada Bu, sudah di, kalau nggak salah udah pelatihan juga, pelatihan seperti HT lah, ngobrol lah gitu ada. Sudah ada pelatihannya. Nah jadi Bu KS pembelajaran mendalam itu mungkin harus dimasukkan kembali atau ditekankan kembali untuk masuk ke dalam ini ya Bu ya, KOSP itu ya. Sebenarnya sudah mulai dimasukkan ya Bu, seharusnya di sekolah-sekolah pembelajaran mendalam di KOSP yang 2026 harus dimasukkan Bu. Sudah ya, sudah dimasukkan. Hanya mungkin di sini ada beberapa yang guru yang belum memahami mungkinnya secara utuh. Ya, tapi saya pernah berkeliling, saya mengambil sampel beberapa guru gitu ya Bu ya, bukan dalam rangka supervisi, cuma ya pengen tahu aja gitu ya Bu. Tapi ada beberapa guru yang sudah menerapkan deep learning Bu. Pokoknya pembelajarannya itu menggembirakan, berkesadaran dan bermakna gitu ya. Yeah.
ada beberapa guru yang sudah saya masuki, ada yang sudah menerapkan pembelajaran mendalam, Bu. Dan khususnya di sini mungkin Pak Dadang sendiri sudah, Bu, karena yang ikut pelatihan mendalam kemarin teh Pak Dadang, Pak Lutfi sama Pak Muhammad Soleh, mungkin mereka bertiga mungkin sudah gitu. Tapi selain mereka bertiga juga saya pernah sampel ke kelas gitu, 1 kelas 2 kelas ada, Bu, yang sudah mempraktikkan pembelajaran mendalam gitu, Bu. Ya, berarti ada yang bila dikelompokkan berarti ini ada yang sudah memahami atau menguasai, ada yang belum mungkin ya, Bu? Iya, ada yang belum. Jadi ini ya Harusnya memang 2025 IHT 2025 memang fokus ke deep learning mungkin ya, Bu, tapi kan nggak tahu Gunung waktu di Gunung Halu waktu IHT 2025 ada deep learning nggak? Kan saya belum ke sana, saya baru ke Gunung Halu Oktober. Ada deep learning nggak pelatihan guru? Pernah waktu itu ada arahan, ada binaan, kemudian ada masukan dari Ibu Indah, sempat juga membahas kaitan dengan kegiatan pembelajaran mendalam, dan sudah disampaikan beberapa hal kaitan dengan perubahan yang terjadi, seperti ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Tapi yang saya diuji cobakan di kelas juga pernah saya lakukan, Bu, seperti itu. Cuman ada beberapa masalah gitu ya, kegiatan ini yang dihadapi oleh siswa, terutama belum adanya terbiasa anak-anak itu berpikir secara kritis gitu, Bu. Itu yang pertama. Kemudian banyak juga kendala karena anak kurang percaya diri, seperti itu, Bu. Kemudian kemampuan literasinya juga masih kurang itu. Kemudian kurang mandiri dalam pembelajaran. Hal ini masih banyak ketergantungan kepada teman-temannya, begitu, Bu, ya. Kemampuan bekerja sama kelompok juga belum begitu optimal, harus selalu dibimbing dan diarahkan. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Tapi pada umumnya di Gunung Halu juga udah menerapkan itu, karena di dalam KSP juga termaktub di situ bahwa kurikulum yang digunakan itu adalah menggunakan kurikulum mendalam gitu, deep learning, seperti itu, Bu, kurang lebihnya begitu. Jadi pada umumnya ya bagaimana? Sudah, Bu, Sudah menerapkan. pada umumnya sudah membuat, kemudian udah ada pembahasan, udah ada IHT juga kaitan dengan itu, walaupun sepintas gitu. Tapi pada umumnya Bapak Ibu guru juga udah sempat diberikan arahan, masukan kaitan dengan pembelajaran deep learning itu, Bu. Dan pada umumnya untuk pembuatan FPP juga seperti itu gitu ya, memuat deep learning, pembelajaran mendalam. Itu, Bu, yang saya tahu gitu ya. Di Gunung Halu juga pernah dilakukan Ya, IHT gitu. berarti sudah tapi kalau lebih mendalam juga udah ya. apa, Bu? Ya. Jadi sudah pernah dilakukan. Tapi kalau ini kemarin kita kotret berarti di sini kalau habis diskusi bareng, jadi ada yang belum paham, tentunya itu harus lewat di pelatihannya diulang mungkin ya. Nah, ini kalau di manajemen mungkin Artinya tadi memang belum 100%, Bu. Yang belum paham juga ada banyak, Bu. Baru sebagian, ya. Memang harus ada lagi, Bu. Ya. Kalau menurut saya pelatihan lagi gitu, peningkatan kompetensi untuk deep learning dipertajam lagi gitu. lagi ya, Karena Bu, ya. memang hanya beberapa guru, Bu, yang saya sampel juga hanya beberapa guru. Jadi emang belum 100% gitu menerapkan deep learning. kemarin dengan Ibu Murni dibahas juga bahwa untuk menanggulangi itu lewat Kombel ya, Bu. Ombel, iya, Ya, bisa. kelompok belajar walaupun tidak lewat pelatihan katanya. Jadi kelompok belajar itu yang menjadi ininya yang sudah itu ya, Bu ya, yang sudah terlatih pada deep learningnya. Jadi recall mungkin ya, memanggil kembali apa yang lupa Diseminasi mungkin ya. diseminasi. Nah, itu mungkin itu bisa sebagai mengingatkan kembali. Tapi kan tidak setiap pertemuan itu ada deep learningnya mungkin ya. Mungkin salah satunya saja langkahnya tidak
lengkap semua, itu sudah pernah dijelaskan oleh pengawas sebelumnya. Di Komber. Ini kemarin kalau dilihat Bu KS ada monitoringnya tidak? Setiap tadi kan supervisi ya, dari supervisi itu ada refleksi, kemudian evaluasi. Ya, harusnya memang ada Bu setiap kegiatan atau program. Ya. Kemarin juga saya ke Wakasek yang baru sudah mengingatkan, mewanti-wanti kalau mulai sekarang, kalau sebelumnya memang belum optimal kalau menurut saya monitoring. Jadi setiap program kedepannya harus ada refleksi, evaluasi, dan monitoring Bu. Nah kalau yang kemarin-kemarin yang saya perhatikan ada monitoring, evaluasi, tapi tidak berkelanjutan gitu Bu. Jadi tidak ada rencana tindak lanjutnya gitu, yang saya amati gitu. Jadi perbaikan yang akan diperbaiki oleh Bapak dan Ibu diantaranya setiap kegiatan tadi saya tangkap lagi ada refleksi, evaluasi, atau monitoring gitu ya. Monitoring sebelumnya, monitoring, refleksi. Di situ belum ada ya Bu? Ya belum ada. Jadi itu bisa. Iya, dan memang yang saya amati juga program-program kadang-kadang terlaksana, tapi pada saat monitoring evaluasinya belum optimal gitu. Nah, itu mungkin sebagai rencana tindak lanjut yang akan Bapak Ibu buat nanti di KOSP-nya. Jadi sebetulnya sudah bagus programnya. Hanya di sana mungkin kalau di analisis ada RTL-nya yang tidak. Ya, RTL-nya mungkin Bu rencana tindak lanjutnya yang belum terlaksana gitu. Program-programnya sudah bagus. Nah, ini mungkin seperti ini ya. Kemarin di kotrat-kotrat ini tinggal 2 menit lagi ya. Nanti misal pembelajaran mendalam di sini siapa yang bertanggung jawab seperti itu ya Bu ya. Kemarin kita kotrat-kotrat dengan Bu Murni juga. Menurut Ibu bagaimana bentuk RTL-nya? Ya. Misal apa yang akan dilakukan, kemudian indikator keberhasilannya, siapa koordinatornya, terus targetnya kapan bisa ada perubahan gitu. Iya. Nah, itu mungkin itu betul Bu seperti yang Ibu tampilkan, kurang lebihnya seperti itu mungkin rencana tindak lanjutnya. Permasalah ya Bu ditelaahnya berarti. Iya, ini tinggal 1 menit lagi. Mungkin nanti di setiap kegiatan ini selalu ada RTL. Tadi belum kegali ini pembelajaran mendalam, mungkin nanti ditambahkan RTL dan monitoringnya itu harus ada ya Bu ya. Nah, lalu selanjutnya ini ya, contoh RTL saja. Pemanfaatan media digital apakah sudah sampai Bapak gurunya menggunakan media digital seperti di dalam pembelajarannya? Apakah semuanya sudah menggunakan atau hanya sebagian saja? Ini Ibu media digital nanti perlu dibahas juga. Pemanfaatan platform atau media digital mungkin itu sudah pernah diketahui oleh Bapak dan Ibu gitu. Yang paling sederhana menggunakan apa sih biasanya? Canva mungkin ya, atau rumah belajar sudah ditekankan kembali tidak ya. KSP yang kemarin saya lihat sudah bagus. Jadi sebetulnya tadi kita lanjutnya Bu KS. Mungkin yang perlu diperbaiki tadi kita sudah bahas, perlu adanya kelanjutan dari implementasinya berbentuk jawab. Jadi siapa saja yang bertanggung jawab. Monitoring evaluasi. Ya, jadi kan tadi kalau dilihat di depan ini ya, dicek kemarin tuh yang 7KI-nya bagaimana tadi itu kan. Siapa yang bertanggung jawab mungkin itu kan ya. Iya, masalahnya memang selama ini nggak ada monitoring Bu, kurang dimonitoring gitu. Pembiasaan juga yang 7KI terlaksana, cuma memang kendalanya monitoring Bu, betul. Monitoring dan sebelumnya jadi juga harus ada pembentukan RTL tadi ya Bu. Tadi kita sepakat. Ya RTL-nya belum ada ya. Di RTL jawabnya mungkin kita sepakat kemarin dengan Ibu Murni ada yang bertanggung jawab, kemudian waktu perlu nggak Bu dioptimalkan, misal harus selesai targetnya segini gitu, perlu tidak? Bisa pembelajaran mendalam nih, gimana rencananya nih dari kurikulum? Indikatornya gimana nih? 80% gurunya mulai menerapkan prinsip pembelajaran mendalam misalnya.
keberhasilannya. Kalau di bawah itu gimana? Berarti perlu dievaluasi lagi, mungkin begitu ya Bu ya? Untuk seperti itu ya. Oke, ini yang pembelajaran mendalam ini sudah tadi sudah dibikin juga RTL-nya kemarin bersama-sama yang ditampilkan. Kemudian tentang digital, pembelajaran digital. Pembelajaran digital ini sejauh mana Bapak Ibunya memahami kegiatan pembelajaran dengan dibantu oleh media digital. Kita bedakan tidak pakai AI, misalnya aplikasi atau membuka rumah belajar gitu. Sejauh ini ada Pak Dadang nggak ini? Pak Aom nah ini Pak Aom ada? Baru Menurut Pak Aom selama ngajar Pak Aom ini sudah pernah menggunakan media digital atau rumah belajar bentuk platform? Pernah belum? mau rumah belajar belum Bu? Belum. Oh yang mana? Kalau digital mah cuma gambar misalnya kubus yang gitu, cara membuat kubus misalnya. Itu dibantu pakai apa biasanya? Aplikasi apa? Itu mah cuma itu saja, gambar biasa untuk aplikasi. Nah, mungkin nanti perlu ada aplikasi, berarti belum pengenalan tentang aplikasi gitu ya? Ya. Belum mengenal aplikasi. Gitu. Coba Bapak Gunung pernah nggak mengajar menggunakan digital ini? Misal Canva. Nah, Ibu kalau mengajar pernah tidak menggunakan aplikasi misalkan Canva? Ya. Sering Bu, ada beberapa kali tergantung dari materinya. Tapi pada umumnya saya pakai itu Bu, tanpa kemudian krisis seperti itu. Canva dan apa? Tanpa sering saya gunakan Oke. dalam kegiatan pembelajaran. Ya untuk kegiatan presentasi, apa segala macam. Kemudian kalau untuk evaluasinya biasanya saya pakai krisis. Jadi Seperti itu, Bu. ya. Jadi kalau dilihat berarti kalau ini sebagian kita tanya mungkin sama jawabannya tadi. Ada yang sudah menggunakan digital, ada yang belum menggunakan digital mungkin itu ya. Kalau dikelompokkan seperti ini. Ya, Iya Bu. Ada yang Ya, sudah betul. menggunakan bantuan aplikasi seperti Canva dan ada yang belum. Iya. Nah, itu perlu diidentifikasi nanti di pelaksanaannya. Mungkin perlu ada monitoring lagi yang sudah menggunakan, ada yang belum. Nah, ini menurut Bapak dan Ibu bagaimana cara menanggulanginya supaya gurunya mau menggunakan media digital ini gitu. Menurut Ini harus ada bintek mungkin Bu, keseluruhan. Bimtek. Selain itu dibantu juga oleh guru yang sudah bisa mungkin ya kemarin kita Ya bahas. seperti itu ya. Jadi tutorialnya guru Bu. Iya. Yang sudah dibahas lewat Kombel ya mungkin. Nah, Ya, nanti ya. Ya itu diantaranya Kombal di Kombal harus dibahas dari mulai misalnya penggunaan aplikasi, aplikasinya bagaimana gitu, oleh orang-orang yang sudah, oleh guru-guru yang sudah paham atau guru-guru TIK Bu. nah, itu kenapa hambatannya Bapak misal tidak menggunakan digital waktu mengajar tuh gimana Pak? Kenapa misal? Nah, hambatannya mempersiapkannya harus ini Bu, lama Bu, Apanya Pak? mempersiapkan itunya lama Lama untuk mempersiapkannya gitu. ya, mempersiapkannya agak-agak ini, jadi harus ada persiapan dulu gitu. Tapi kan tanpa mau langsung Pak bisa digunakan mungkinnya. Nah, jadi rencana tindak lanjutnya itu menurut Bapak gimana supaya Bapak lebih terampil lagi nanti gitu menggunakan
dan diaplikasikan ke guru-gurunya supaya mau menggunakan media digital, tentunya bapaknya dulu itu harus menggunakan. Rencananya Iya. bagaimana bapak? Ya, insya Allah kedepannya nanti Bu saya akan terus bertanya misalnya ke Pak Dadang atau ke Pak Asep bagaimana cara menggunakannya, misalnya aplikasi Kampa itu secara cepat gitu. Jadi kalau sudah biasa mungkin sudah tidak lama lagi gitu, seperti itu Bu. Lewat bisa juga Pak ya, lewat Kombel dan yang sejenisnya Ya, ya Pak ya. ya, ya Bu. Bapak dan Ibu nanti mungkin kita pertemuan selanjutnya ini mungkin kita bisa menyusun RTL yang lebih lengkap ya tadi seperti yang pada pembelajaran mendalam, rencana tindak lanjut dalam setiap kegiatan yang berbentuknya bisa tabel atau bukan gitu, atau bisa urutan ke bawah gitu ya. Kemarin itu kita membahas bersama dengan Pak Amin dan yang lainnya, Bu Murni ya, dan Pak Soleh juga kalau nggak salah mendengar juga. Jadi permasalahan yang ada di dalam implementasi kebijakan kurikulum yang baru itu sudah dilakukan Bu ya, Alhamdulillah oleh SMA ini. Hanya mungkin seperti yang sudah dibahas perlu adanya rencana tindak lanjut. Kemarin kita sudah bahas. Nah, tindak lanjutnya itu diantaranya banyak. Kemarin Bu Murni jawab kalau pembelajaran mendalam adanya lewat Kombel, kemudian lewat pelatihan atau diseminasi gitu. Itu kemarin Bu itu sudah banyak kita diskusi. Nah, mungkin Ibu bisa menambahkan lagi misal untuk implementasi pembelajaran mendalam strategi lainnya bagaimana Bu? Ya. Sama sepertinya Bu, ya intinya mah RTL-nya mah ya peningkatan kompetensi guru Bu. Yang tadi kan udah dibahas, sebagian guru belum mengimplementasikan, berarti RTL-nya ya gimana caranya supaya target semua guru mengimplementasikan gitu Bu ya. Di antaranya cukup Bu kayaknya itu di Kombel ya Bu. Kombel, diseminasi gitu. Nah, IHT juga yang sekarang akan dilaksanakan kalau menurut saya perlu memasukkan deep learning kembali Bu. Karena memang mungkin mereka mendapatkan konsep deep learning mungkin setahun yang lalu gitu Bu, waktu IHT 2025 gitu. Mungkin perlu di-review lagi gitu. Untuk IHT yang sekarang dimasukin juga deep learning-nya gitu Bu. Jadi dari berbagai masalah yang ada ya, ini mungkin dari pelaksanaan kan dari kekurangannya tadi belum ada monitoring ya, evaluasi dan refleksi. Kemudian ini kan ada akar masalah tadi Bu, yang pembelajaran mendalam ada yang paham, ada yang tidak ya gitu. Berarti Ibu tanggulangi tadi seperti bagusan ya Bu ya. Mungkin nanti ditambahnya ada targetnya aja Bu ya Bu ya. Kayak tadi di sini ya. Dan penanggung jawabnya serta waktu pelaksanaannya mungkin itu yang harus dibahas kembali atau kita bahas bersamanya. Jadi ada beberapa yang perlu dibuat, nanti kita dampingi lagi pembuatannya sama saja. Jadi tadi ada pembelajaran mendalam sudah barusan ya Bu ya. Kemudian yang dari sini kemarin berdiskusi yang paling urgen mungkin pembelajaran mendalam karena berada di dalam proses pembelajaran. Kemudian kemarin kita milihnya kokurikuler juga bisa, itu integrasi dengan mata pelajaran lain itu sudah dibahas juga kemarin. Kemudian 7KI sudah dibahas, Pancawaluya, coding yang belum Bu. Nah, coding mungkin atau KKA apa strategi yang bisa Ibu lakukan, karena di sini kalau dianalisis kemarin katanya masih banyak yang belum bisa gitu. Nah, itu strateginya bagaimana Bu untuk coding dan KKA? Coding itu wajib Bu, harus dimasukkan ke KWSP untuk sekarang. Tidak, hanya sebagai alternatif rencana akan datang gitu. Oh iya. Ya.
Menurut Tapi yang KOSP Gunung Halu yang tahun lalu mah belum ada coding ya Bu, kalau nggak salah. boleh direncanakan pelaksanaannya nanti kapan, kalau udah siap itu gimana gitu. Boleh saja, belum untuk rencana akan datang gitu. Kemarin itu kalau tidak dibahas bersama Bu Murni bahwa ada beberapa orang yang telah dilatih coding katanya Bu ya. Sama kayak yang tadi mau disampaikan lewat kombal juga katanya, atau lewat apa diseminasi. Nah, kalau menurut Iya, Ibu, ya. iya kalau menurut saya ya karena kan coding teh hal baru ya Bu. Saya juga pribadi sebagai kalau secara pribadi ya belum terlalu paham gitu ya Bu coding. Jadi menurut saya ya guru-gurunya harus dilatih dulu gitu Bu. Ya mungkin awalnya mah itu aja diseminasi yang sudah pelatihan coding gitu Bu. Karena kalau kita terapkan juga coding, rencana ke depan coding, kalau guru-gurunya belum memahami apa itu coding gitu, ya nggak bisa kayaknya Bu. Memang harus harus ada dulu istilahnya eh, apa penyampaian gitu, praktek baik diseminasi gitu dari guru yang sudah coding. Kalau nggak salah Pak Asep Sopian Bu yang udah coding teh. Nah, itu yang sudah itu mau ditugaskan untuk men-share ya, mungkin seperti itu ya. Iya Bu, kalau menurut saya betul diseminasi aja di Kombel misalnya. Hmm. Nah, oke, dah, terima kasih. Tadi Ibu bilang mau menggunakan MGMP juga sebagai alternatif apa Bu tadi? Eh, Diseminasi, silakan boleh. Iya diseminasi tentang deep learning Melalui MGMP itu boleh atau berbagi praktik baik. dimasukkan aja ke RTL-nya Bu ya tadi. Iya Bu. RTL versinya kreasi masing-masing saja mungkin Bu ya. Oke.